kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi mohon izinnya Pak, untuk saya selaku calon guru penggerak akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan dalam menghadapi suatu kasus yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah kita. Ya. Jadi baiklah Pak, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai wawancaranya pada hari ini. Jadi kan selama kita di sekolah pasti Bapak banyak menemukan kasus-kasus ya. Jadi selama ini bagaimana caranya Bapak untuk mengidentifikasi suatu kasus yang merupakan kasus dilema etika dan rujukan moral? Saya selama ini mengidentifikasi masalah tersebut dengan melihat bagaimana suatu persoalan. Iya. Jadi diidentifikasi dari jenis kasusnya ya Pak. Dari jenis kasusnya. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan suatu keputusan di sekolah, utamanya misalnya ada dua kasus atau dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, itu saya lihat ya, dari yang mana yang lebih penting. Oh iya. Menurut saya. Jadi saya mengambil keputusan, saya putuskan yang mana yang paling saya anggap ini yang paling penting. Iya. Oh iya Pak. Jadi dilihat dari segi urgennya ya Pak. Iya. Yang mana lebih mendesaknya. Mana yang lebih mendesak. Iya. Kemudian dalam pengambilan keputusan selama ini, apakah ada langkah-langkah tertentu atau prosedur yang biasa Bapak lakukan? Nah, biasanya jadi saya tidak mengambil keputusan ya, untuk pribadi. Iya. Ya, saya tidak langsung mengambil keputusan, tapi ya saya ya tetap berkomunikasi dengan apakah guru ya atau ke atasan saya seperti pengawas. Oh iya Pak. Ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah menjalin komunikasi dulu ya Pak. Iya. Komunikasi baru memutuskan suatu permasalahan. Iya Pak. Jadi dalam hal memutuskan suatu permasalahan ini, adakah hal-hal tertentu yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus misalnya dilema etika? Misalnya adakah tindakan yang paling efektif yang bisa Bapak lakukan? Ya tentunya kita saya mengambil dulu atau memberikan semacam apa itu tenggang waktu. Tenggang waktu. Iya, tenggang waktu. Ya. Jadi saya tidak langsung memutuskan, tapi saya memberi dulu tenggang waktu apakah 1, 2, 3 hari baru memutuskan suatu permasalahan. Oh iya. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini, Bapak memberikan jadwal tertentu ya, tidak serta-merta menyelesaikan di tempat. Ya, tidak langsung. Iya. Tapi memberi kesempatan dulu kepada yang bersangkutan. Iya. Kemudian, apakah selama ini saat Bapak mengambil sebuah keputusan, apakah ada seseorang atau adakah suatu faktor yang membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ya tentunya itu tadi, dari saya mengambil keputusan tidak serta-merta, tapi ya saya berkoordinasi dengan guru, ya kalau bukan guru ya pengawas dan lain-lain, komite, orang tua siswa. Jadi dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari
pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan? Terima kasih. Jadi saya mengambil suatu keputusan itu, jadi tadi saya katakan tidak serta merta, tapi ya saya tetap berkoordinasi dengan ya seluruh ya, ya apa namanya stakeholder ya sekolah, Iya, iya. ya guru, orang tua, ya komite ya, atau ke pengawas. Oh iya Pak. Jadi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu melibatkan semua Iya, stakeholder di iya, sekolah. melibatkan. Jadi semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya semua Bapak libatkan semua. Iya. Iya. Jadi terima kasih banyak Pak waktunya untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf Pak, ini perkenalkan saya Hawena, calon guru penggerak angkatan 7. Jadi saya mohon izin kepada Bapak untuk bincang-bincang mengenai pengambilan keputusan yang biasanya Bapak ambil di sekolah. Jadi untuk mempersingkat waktu kita mulai ya Pak. Iya. Jadi selama ini Pak di sekolah, bagaimana caranya Bapak itu bisa mengidentifikasi sebuah kasus yang terjadi, apakah kasus itu masuk dalam sebuah kasus dilema etika atau kasus itu masuk dalam rujukan moral. Jadi kalau itu tentang mengidentifikasi kasus, ya tentunya kita melihat kasusnya dulu, kasus apa, apakah kasusnya ringan atau kasus berat. Jadi itu dulu. Misalnya kalau kasus antar siswa dengan siswa, ya itu masih kita bisa tolerir dengan memanggil keduanya, ya. Kita apakah itu cuma kasus ringan, kalau kasusnya tentang masalah ya cuma main-main, ya saya kira itu masuk dalam kasus ringan. Jadi kalau misalnya kasus berat, ya tentunya yang bisa berakibat fatal ke depannya, misalnya ada penyelewengan apakah penyelewengan kasus seksual atau bagaimana, ya atau bullying, ya itu tentunya ya bisa berdampak pada psikologis anak tersebut. Jadi itu bisa ya dikategorikan kasus berat. Ya, tentunya itu harus betul-betul kita bisa artinya menyelesaikannya dengan memanggil orang tuanya, ya. Gitu. Jadi saya kira itu tentunya. Adapun juga kalau misalnya kasus antar tenaga pendidik atau guru dengan guru atau dengan orang tua siswa, ya. Saya kira itu harus betul-betul juga kita harus bijak dalam menanganinya, ya. Apakah masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ya kalau masih bisa dengan cara kekeluargaan tentunya ya jangan dulu kita melangkah terlalu jauh, artinya bisa diselesaikan di sekolah. Ya. Saya kira itu untuk sementara. Oh iya Pak. Jadi intinya di sini adalah bahwa dengan melihat dulu tingkat daripada kasusnya ya Pak. Iya. Kemudian kalau misalnya Pak ada dua kasus di mana kasus ini masing-masing mengandung nilai-nilai kebajikan. Ada dua kasus namun masing-masing ada nilai kebajikannya. Nah, bagaimana Bapak untuk mengambil solusinya atau mengambil sebuah keputusan? Kasusnya nilai kebajikan yang berdampak positif begitu. Iya, jadi ada dua kasus Pak. Jadi misalnya ada aturan.
datang jam 8 di sekolah. Itu kan kita disiplin nih Pak, bertanggung jawab, ada nilai kebajikannya. Kemudian misalnya teman guru datang terlambat dikarenakan alasannya misalnya anaknya atau suaminya sakit, kan di situ ada juga sisi kemanusiaan, nilai kebajikannya Pak, bertanggung jawab terhadap keluarga. Jadi bagaimana kira-kira Bapak dalam memberikan keputusan dalam perkara ini, karena masing-masing mengandung nilai kebajikan. Jadi tentang itu, tentang kedisiplinan yang tidak artinya ada sesuatu dilanggar karena ada sesuatu hal dan mereka yang mesti tidak artinya tidak disengaja, ya itu tadi ada nilai kebajikannya, artinya mungkin karena misalnya suaminya sakit atau anaknya sakit, kan itu artinya kita memandang bijak lah di dalam menyelesaikannya itu, ya. Artinya janganlah kita terlalu, sebagai pimpinan juga jangan kita terlalu arogan di dalam menangani suatu kasus artinya di teman-teman guru, ya. Jadi itu kita ya itu masih bisa ditolerir, artinya itu kan bukan artinya mungkin cuma 1 kali atau 2 kali itu juga suatu mendadak ya Pak, mendadak ya, bukan tidak disengaja ya. Nah, artinya juga kalau kita mau memaksakan keadaan itu juga akan berdampak negatif bagi pribadi kita sendiri juga ya. Nah, artinya juga kalau kita paksakan ya tentu guru yang bersangkutan juga di dalam melaksanakan tugasnya akan merasa terbebani. Iya. Ya, saya kira itu. Ya, jadi intinya Pak di sini bahwa meskipun kita harus menegakkan aturan, namun sebagai seorang manusia kita memiliki sisi kemanusiaan. Kita melihat dari situ. Nah, kemudian Pak, mungkin ada hal-hal efektif yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan. Misalnya adakah langkah-langkah efektif, ini efektif yang saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, kalau langkah efektif dalam mengambil suatu keputusan, apakah itu penyelesaian suatu kasus atau di dalam suatu pertemuan, ya tentunya kita melihat dari bagaimana kita menyelesaikannya dengan tidak melibatkan terlalu luas, ya tentunya juga kita sebagai pimpinan ya artinya kita lah bagaimana menyelesaikannya itu secara bijak ya. Misalnya contohnya ada guru yang kurang disiplin, ya tentunya kalau sudah 1 kali kita mengingatkan ya masih berlanjut, ya tentunya sesuai dengan aturan ya kita melakukan lagi peringatan yang kedua kalinya. Kalau masih lanjut ya kita melakukan lagi peringatan atau surat secara tertulis ya. Karena walaupun bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi baru pimpinan melakukan pembiaran, kan tentunya kembali kepada pimpinan ya. Kalau tidak ada teguran secara tertulis ya tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi itu. Ya, jadi intinya Pak di sini bahwa Bapak akan melakukan dulu teguran secara lisan sampai pada teguran secara tertulis. Iya. Misalnya Pak, dalam sebuah kasus itu Pak, ada kasus, apakah misalnya pada saat terjadi kasus itu Bapak akan langsung menyelesaikan masalah itu, ataukah Bapak memberikan jeda atau memberikan sebuah jadwal bahwa nantilah ada waktu tepat saya akan selesaikan masalah ini? Ya, kalau kita melihat saja dulu bagaimana kalau kasus itu kita rasa bisa merugikan atau berdampak buruk atau bisa
merugikan sekolah ya artinya berbahaya. Tentunya kita harus menyelesaikannya secara cepat juga, artinya kalau bisa Secara itu langsung hari ya, Pak? juga ya. Iya. Karena kalau kita mau menunggu-nunggu waktu, nah nanti akan berakibat ya Iya. lebih Lebih parah besar ke dampaknya. depannya. Iya, iya. Kalau dirasa masih bisa ditolerir ya artinya tidak ada yang terlalu berdampak signifikan pada di sekolah ya, ya bisa ditunggu-tunggu, artinya karena juga kalau kita menangani kasus tentu juga kita harus artinya kondisi emosional kita juga harus baik. Iya, ya. iya, Pak. Kalau misalnya kita baru-baru datang ada masalah juga di misalnya kan kita tidak tahu pribadinya orang Pinang ya, misalnya dari rumahnya ada hal-hal yang mengganggu pikirannya Iya. bahwa ada kasus di sekolah ya tentunya juga harus juga Berdampak kita ya. mengembalikan dulu, artinya dinilai dulu, Perbaiki dulu ya, perasaan. perasaan ya. Iya. Begitu. Iya. Iya, jadi menurut Bapak bahwa kita lihat dari tingkat kesukaran kasusnya. Iya. Kalau memang misalnya tidak terlalu bagaimana kasusnya, bisa Iya. diselesaikan saat itu juga. Namun jika ada masalah yang agak-agak berat mungkin memerlukan waktu berpikir untuk mengambil sebuah keputusan ya, Pak. Contohnya misalnya antara siswa dengan siswa yang langsung terlibat orang tua sama orang tua datang di sekolah bawa barang atau bagaimana Oh itu, iya ya Pak, kasus besar ya kasus Pak. besar, harus ditangani cepat. Iya. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan selama ini, apakah ada seseorang ataukah ada faktor-faktor yang Bapak libatkan dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau selagi masih dari awal tadi itu kalau masih bisa ditangani ya, artinya tidak terlalu berat kasusnya ya, saya kira masih bisa. Jangan terlalu kita melibatkan secara meluas, misalnya apakah sama ketua komite atau sama masyarakat. Ya. Atau misalnya masih bisa diatur dari dalam internal ya sekolah ya, kalau kenapa tidak ya. Kalau sudah agak berat ya sudah menyangkut misalnya pidana atau bagaimana ya, pastinya juga harus kita, kalau sudah tidak bisa ya artinya pertama-tama dulu kita selesaikan di dalam ya. Dulu. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya dari tingkatan masalah yang kita anggap cukup ringan, artinya cukuplah kita bersama stakeholder semua di sekolah yang menyelesaikan. Iya Pak. Kira-kira bagaimana ini Pak pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Selama kurang lebih hampir di sini 2 tahun lebih saya dalam mengambil suatu keputusan, baik di dalam suatu kasus atau di dalam pertemuan di internal di sekolah ya, artinya masih kategori ya saya ambil sesuai dengan apa-apa yang memang sudah sesuai dengan aturan, baik dari aturan dari sesuai dengan Permendikbud atau dari arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu saya laksanakan. Oh iya ya. Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak waktunya untuk hari ini Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.